Cuma awak yang jelek, dua-dua ganteng. Pede aja ya kan Bu. Cocok Pak Ustaz. Ini saya nggak lama-lama karena memang pesanan dari panitia juga nggak boleh lama-lama. Ikan sepat, ikan lele, kan itu Pak ya. Lebih cepat dan tak bertele-tele. Cocok? Cocok nggak? Ikan sepat, ikan toman. Lebih cepat, kita cepat makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Summa qala nabiyuna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Wa bil hadisil ukhra, "Man qama Ramadana fi lailatul qadr, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Yang kami hormati orang-orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita jumpa lagi di Ramadan 1444 Hijriah. Banyak saudara kita hari ini tak jumpa lagi dengan kita, tapi kita alhamdulillah hari ini bisa berjumpa. Berarti masih ada kesempatan taubat kepada kita. Mudah-mudahan kita banyak istighfar, banyak maya nanti bulan Ramadan supaya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu, bapak-bapak, mungkin saya hanya meminta waktunya 15 menit saja, karena jelas konsentrasi bapak-bapak, ibu-ibu juga sudah mulai berkurang. Apalagi dari rumah tadi sudah mempersiapkan, dari rumah juga nggak sudah mempersiapkan tak makan dari rumah, tentunya makannya di sini. Betul tidak? Atau udah ada yang makan? Kalau udah ada yang makan nih kami bawa pulang ini. Nah, belum makan semua ya? Sepakat insya Allah 15 menit. Nanti kalau kelewatan tegur saja ustadznya, nggak apa-apa ya. Dari menit sekarang 1, 2, 3. Oke, mulai detiknya. Ibu-ibu, bapak-bapak, dalam sebuah riwayat Nabi itu kan naik mimbar 3 kali atau 3 tangga. Dalam 3 tingkatan itu Nabi mengucapkan aminnya 3 kali. Amin yang pertama, Sakiya Abdul fi syahri Ramadan pansalah, katanya di situ. Dalam sebuah konteks hadis begitu. Lam yughfar lahu. Jadi ketika Nabi mengaminkan yang pertama, sahabat-sahabat heran. Padahal naik mimbar ini dia nggak angkat tangan, nggak doa. Apa tugasnya? Apa dia? Menyampaikan wahyu. Nabi Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi. Bayangkan bapak, Jibril ini dalam sebuah riwayat sayapnya itu ketika ditempatkan di bumi ya, saking besar. Tapi dia bisa berubah bentuk. Itulah kelebihan mereka. Ya, kalau sekiranya hari ini Jibril datang kepada kita dikepakkan sayapnya gelap gulita, tentu kita semua pingsan. Ya, tapi kita tidak dilihatkan oleh Allah. Lalu Nabi mengucapkan amin yang pertama. Apa amin yang pertama? Kata Nabi, Sakiya Abdul fi syahri Ramadan. Celaka bulan Ramadan, didapatinya bulan Ramadan, tapi dia tidak mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapat pahala puasa. Laisa lahu siyamu, katanya dia tidak mendapat pahala puasa. Kenapa? Wal ju' wal atas, dia hanya mendapatkan ju' wal atas, lapar dan haus saja. Pak, capek nggak puasa? Puasa Pak? Ini kayak cewek, bapak-bapak ini kayak cewek ini kan deh. Asliku tuh alhamdulillah, bingung aja. Bu, capek nggak puasa? Nah, kalau mama yang jawab, kalau bapaknya pula yang nunggu. Tapi saya takutnya di rumah beringas pula ya. Bu, capek nggak puasa? Haus, lapar, satu hari ya. Tapi ternyata kita banyak yang hanya dapat itu, tapi kita tidak mendapatkan pahala. Apa sebabnya? Ternyata kata beliau ada 5 sebabnya. Yang pertama apa? Al-ghibah. Apa itu? Al-ghibah. Apa ghibah?
menceritakan orang lain, itu adalah kerjaan. Apa jalan terus? Nanti mau isuk sahurnya kok sambal belatan, sambal belatan. Padahal mau gajiannya bojomu gara-gara sambal belatan. Nah itu dari Simpang Brutu sana ada dia belanja cuma bawang 1/4, uangnya 10.000, cuma umur malotupnya 10 jam. Dari harga cabai sampai bawang sampai kentang tahu dia semuanya. Tapi yang belanja dia cuma belanja bawangnya 10.000 modalnya, cuma jamnya sampai 10. Itu di Bluetooth. Kalau di sini nggak jauh beda maksudnya. Ini kan Bluetoothnya cuma 10.000, tapi pemburu 10 jam. La ilaha illallah. Gibah. Kalau sekarang oke, kita bisa jaga mulut, bisa nggak sekarang kita jaga tangan kita? Grup WA, grup WhatsApp, semua kita ada grup. Grup yang satu ngomong masalah cabai, grup sebelah masalah bawang. Gara-gara cabai orang kena cerita. Betul nih, nanti. Ada mati. Dengan nanti ti. Ini misal waktu sana bukan waktu sini. Dia nanti witi apa belanja. Rupanya bukan belanja dia, mau gosip. Dusta nggak? Dusta. Sudah dia berdusta, gosip bergibah, dua dapat mati tadi. Nah, itu dia. Dah. Yang ketiga, apa yang ketiga? An-namimah. Yang an-namimah ini mengadu domba. Adu domba antara si A si B. Diadu orang supaya berantem. Yang ketiga, wan-najru bis-sahwat. Yang keempat, wan-najru bis-sahwat. Melihat dengan syahwat. Walaupun dengan izin Pak Ustaz, iya, nggak boleh, nggak boleh. Ibu makanya puasa, pasang itu pamflet. Warning, danger, dilarang masuk. Itu nggak boleh. Kenapa? Kalau sekiranya timbul syahwat, khususnya laki-laki, timbul syahwat kita, itu sudah batal puasanya, apalagi sampai batal pahalanya. Nauzubillah. Jadi ibu bilang sabar sama suami. Wan najru bisahwat ini ketika mulai kita sahur sampai kita berbuka. Tapi setelah buka boleh, bebas. Ya, yang terakhir apa? Yang terakhir adalah sumpah palsu. Sumpah palsu ini ya biasalah ketika ditanya ada misalnya sesuatu masalah, diangkat sumpah, dia bersumpah tapi sumpahnya palsu. Kami tidak dapat sama sekali. Inilah menurut Al-Habib Zain bin Smith, bahwasanya yang membatalkan puasa itu ada 5. Lanjut, amin yang kedua apa? Amin yang kedua kata Nabi, Jibril itu mendoakan, ya Rasulullah, celakalah orang yang masih dapat kedua orang tuanya, tapi dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Angkat tangan yang masih punya kedua orang tua. Ayah ibu. Oke yatim, santunya dan gue. Pak, yang masih kedua orang tuanya ada. Berarti ngomong iya. Ya Allah, aku lagi suci dulu Pak. Sekarang satu nanti nih. Hah? Ibu sampai yatim. Yang masih kedua orang tuanya ada mana? Nah itu. Kalau masih ada orang tua dan tak ada pun orang tua, tapi ini khusus yang ada orang tua, baktilah kepada mereka. Jibril dan doa loh Pak. Imam At-Tirmidzi yang meriwayatkan hadis ini. Luar biasa Pak. Kalau ada orang masih ada orang tuanya tapi dia nggak mau berbakti kepada orang tuanya, kata Jibril, sakia, celaka dia. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Ya, Bu, sudah ada HP ya? Sekarang sudah gampang, tinggal PC saja. Bu, kabarin Bu. Ma, apa kabar? Itu dia. Ibu apa kabar? Kalau yang jauh, yang dekat datangi orang tua. Dulu saya kecil diajarkan orang tua. Apa orang tua? Antara-antara ke rumah nenek dan kakek, antara-antara ke rumah alim ulama. Kami senang kecil-kecil. Berangkat bawa rantang, pulang kosong. Kantong isinya duit. Nah itu. Bapak-bapak, ibu-ibu buat juga seperti itu di Kandis. Siap? Buat. Kasih ke orang-orang tua yang ada di sini, walaupun gak orang tua kandung kita, kasih mereka. Jangan lupa saya dikasih. Nah itu, ya, itu apa maksudnya? Itu ada nilai edukasinya, pendidikannya kepada anak-anak kita supaya mereka menghormati orang tua. Nah sekarang tengok,
Kita hilangkan kebiasaan seperti ini. Padahal itu baik sekali Bapak. Karena orang yang ketika disebutkan nama Nabi, dia tidak mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi ada dalam sebuah riwayat yang lain, tapi ulama hadis ini berbeda pendapat. Ikhtilaf ulama hadis. Apa itu? Celakalah seorang muslim yang dia tidak mau saling maaf-maafan sesama muslim. Nah ini kesempatan. Nanti ini terakhir, siap makan, siap minum, beberapa siap doa semuanya. Jangan lupa salam-salaman, saling memaaf. Ya Bu ya. Maafkan temannya yang selama ini SKT-SKT-an, tak cakap-cakapan. Gara-gara jilbab kita berantem. Gara-gara baju seragam kita tak cakap-cakapan. Gara-gara rebana kita juga berantem. Ya kan? Kalau bapak-bapak jalannya itu paling gara-gara pengurus masjid nggak cocok, mah itu baru bapak-bapak ini, ya kan? Nah itu dia, maafan Pak, la yadkhulul jannah qati'ur rahim wa jarusuk, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutuskan silaturahmi. Bu, siap salam temannya, siap peluk temannya. Ibu nanti salam sama ibu, peluk, cium. Ngomong, bisikkan dalam telinganya, "Yem maaf yo yem, selama ini aku oke salah." Lalu si Yem jawab, "Ya tak maaf ke lawati, tapi nggak tak maaf ke, cuma hutangmu nggak tak maaf ke." Nah itu dia, maaf tetap maaf, tapi hutang tetap dibayar. Ya, oke, itu saja yang ingin saya sampaikan, tidak banyak sekali, sudah ada 15 menit. Belum? Oh satu lagi. Oke, satu lagi. Dalam riwayat lain juga disebutkan seorang istri yang tidak dapat maaf dari suaminya. Lah ini, ya, udah dimaafkan istrinya, Pak Madi? Udah dimaafkan istrinya? Udah? Kapan? Bu, banyak mana dosa istri sama suami? Istri katanya sana. Cepet nah, kalah ibu. Pak, dosa mana yang banyak, istri atau suami? Takut, tadi berani. Alah, dosa siapa Bu? Tapi kok banyak neraka istri daripada suami? Karena apa? Bu, surga kami ini di kedua orang tua kami, ya kan? Surga ibu siapa? Lah itu maksudnya, ya. Pak Ustaz pas belai wong lanang nih Pak Ustaz. Enggak juga, ya kan? Enggak juga. Wong bojoku Pak maling, mabuk, narkoba. Macam mana mau jadi suami soleh? Itu resiko ibu, pilihan-pilihan ibu, nasib ibu. Enggak urusan saya. Lah kan, coba kalau saya ceritakan, Asia punya suami Fir'aun, nyesel nggak Pak? Asia istri Fir'aun, nyesel nggak dia? Nyesel? Nggak Pak? Nyesel nggak Bu? Nggak ada nyeselnya Asia dapat istri Fir'aun. Lah buktinya ketika dia digodok, direbus sama Fir'aun, senyum dia. Apa nangis dia? Enggak. Asia dapat suami Fir'aun, tidak nyesal ya. Dia sudah menerima takdir Allah, itu pilihanku. Walaupun suamiku bandit, alhamdulillah itu pilihanku. Sekelas Fir'aun, Asia senang saja dia, karena kesabaran dan ketekunannya dinampakkan oleh malaikat Jibril dan malaikat Ridwan. Nih Asia, surga bagimu. Lah ibu masih ditampar, tepok, lapor ke Pak RT. Hah? Bu, kalau ditampar suami sabar nggak? Itu tampar sayang Bu, apalagi pakai duit 1 juta. Oh, pernah nggak Bu ditampuk pakai duit 1 juta? Pak, nanti malam coba tes. Ya, ya Bu, sekelas Fir'aun, dia Asia tetap bersabar. Maksudnya apa? Gini, kita dalam berkeluarga pasti ada masalah dan problem. Siapapun itu, sekelas Nabi saja, Nabi Muhammad, dia pernah dikenal dengan hadisul ifki, tahun duka cita. Maaf, bukan hadisul ifki, cerita bohong. Ya, cerita bohong. Kenapa? Nabi dipitnah karena istrinya Asia dikatakan selingkuh dengan sahabat Nabi. Lah kita ini orang biasa, lika-liku kehidupan pasti ada. Jangan sampai gara-gara hal yang kecil kita besar-besarkan. Itulah timbulnya permasalahan. Tapi
Nabi mengajarkan kepada kita sakinah, mawaddah, warahmah apa? Supaya ada timbul rasa kasih sayang, ketentraman. Makanya yang kita pilih itu adalah pilihan terbaik kita. Tapi kalau nggak bisa lagi, ya cuma satu jalannya, itulah ke pengadilan agama. Tapi kalau kita bisa pertahankan sampai seumur hidup, itulah pilihan kita. Makanya Pak, mau nyambut Ramadan, maafkan dosa-dosa istri Bapak. Siap? Dimaafkan Pak? Dimaafkan Pak? Kenceng suaranya. Bu, diterima maafnya Bu? Lemes sekali. Nggak ikhlas. Ikhlas Bu? Dimaafkan kesalahan suami? Alah sikit 10 orang. Nah, ya, itulah dalam sebuah riwayat dikatakan seorang suami tidak memaafkan istrinya. Ya bayangkan kalau bapak malam saja ibu kasih punggung saja sampai pagi malaikat mengutuk kita, kan gitu ya. Apalagi seorang suami yang tidak memaafkan istri. Tapi ada juga misalnya kalau suami yang zalim itu juga Allah Subhanahu wa taala akan memperhitungkannya. Nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah di hari yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Al yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itulah poin-poin penting mungkin yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua legowo hari ini dan kita bisa menyambut bulan Ramadan seperti yang katakan tadi Ustaz Taufik, manfaatnya biluqul Ramadan. Itu dia yang kita inginkan, seperti itu. Senang, bahagia, kita damai menyambut Ramadan. Mudah-mudahan kita senang menyambut Ramadan dan kita diampuni dosa kita dan kita dijauhi dari siksaan api neraka. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa kami sampaikan.